pace, Romo. Lovely turn from Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya. It's Indonesia. Media Vietnam, Suhavien bahagia timnas Indonesia kehilangan 4 pemain inti di Piala AFF U23 yang berlangsung di Kamboja pada 14 sampai dengan 26 Februari 2022. Mereka menyebut kehilangan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan merupakan kerugian bagi skuad asuhan Sintayong. Kehilangan 4 pemain secara signifikan akan mempengaruhi kekuatan Indonesia, sebab 4 pemain ini merupakan pesepak bola berbakat dan memiliki pengaruh besar kepada sistem yang dijalankan oleh Sintayong, tulis Suha dalam artikel mereka. Sebanyak 4 nama yang dimaksud adalah Egy Maulana Fikri dari klub FK Senica, Elkan Bagot dari klub Ipswich Town, Witan Sulaiman dari klub Lecia Gdansk, dan Asnawi Mangko Alam dari klub Ansan Greniers. Nama-nama ini tak bisa bergabung karena kompetisi di klub mereka masing-masing tengah berlangsung tatkala turnamen Piala AFF U23 bergulir. Ditambah lagi, Piala AFF U23 2022 bukanlah turnamen resmi FIFA, sehingga klub-klub tak wajib melepas sang pemain. Memang akan membawa skuad seperti ini saat di Piala AFF 2020, tapi pemain yang bermain di luar negeri seperti Egy, Witan, Elkan, dan Asnawi mungkin tidak bisa ikut, kata Sintayong dalam konferensi pers jelang laga leg 2 final Piala AFF 2020. Meski begitu, masih banyak personel muda timnas Indonesia di Piala AFF 2020 yang tenaganya dapat diandalkan di Piala AFF U23 2022. Mereka ialah Pratama Arhan yang baru berusia 20 tahun, Hernando Ari 19 tahun, Muhammad Riyandi 21 tahun, Rizky Ridho 20 tahun, Rahmat Irianto 22 tahun, Alfiandra Dewangga 19 tahun, Ramai Rumaki 19 tahun, Syahrian Abimanyu 22 tahun, dan Hanis Segara 22 tahun. Pengalaman tampil di ajang yang lebih tinggi seperti Piala AFF 2020 membuat nama-nama di atas dipercaya bakal tampil lebih percaya diri saat mentas di Piala AFF U23 2022. Bukan tak mungkin, berkat polesan Sintayong, timnas Indonesia keluar sebagai kampion Piala AFF U23 2022. Di Piala AFF U23 2022, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke semifinal. Sementara itu, runner-up di 3 grup berebut status runner-up terbaik untuk mendampingi 3 juara grup tampil di semifinal Piala AFF U23 2022. Bisa dibilang, Sintayong datang ke ajang ini dengan beban berat, mengingat timnas Indonesia berstatus juara bertahan. Saat itu di Piala AFF U22 2019, timnas Indonesia racikan Indra Syafri menang 2-1 atas Thailand di partai puncak. Karena itu, menarik menanti kiprah timnas Indonesia di Piala AFF U23 2022.